memasuki minggu kedua di bulan Maret. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat dong. Nah, karena siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus sudah memberi sukacita, kesehatan, dan semangat untuk kita mau tepuk Yesus. Ya, 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Oke, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi sebelumnya kita minta Tuhan selidiki hati kita. Ini Karen benar-benar hatinya untuk Tuhan atau lagi ke game nih? Tuhan dong. Untuk Tuhan dong. Yang di rumah juga hatinya benar-benar lihat layar handphone untuk Tuhan atau untuk udah yang penting selesai dulu ibadahnya, habis itu main game, habis itu nonton YouTube. Apakah seperti itu? No ya. Kita minta selidiki hati kita supaya kita benar-benar murni mengasihi Tuhan. Kita naikkan pujian selidiki aku. Siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amin. Kiranya Tuhan mendapati kita tetap setia, sekalipun berminggu-minggu, berbulan-bulan kita ibadahnya di rumah saja. Amin. Amin. Kiranya Tuhan mendapati hati kita tetap setia dan tetap tulus mengikut Tuhan. Oke, kita persiapkan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menganugerahkan kami kesehatan dan sukacita untuk kami boleh memuji Tuhan. Selidiki setiap hati kami ya Bapa, pikiran kami. Biarlah Tuhan jauhkan dan buang jauh-jauh pikiran yang membawa kami tidak fokus kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau fokus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hati kami mau serahkan untuk bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Kami mau bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah supaya menjadi berkat dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk menambah sukacita kita mau nyanyi apa ya? Masih ingat lagu Saya Laskar Kristus? Masih? Masih. Nanti Karen yang gerakin ya. Oke. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi,
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dur. Saya laskar Kristus, siap gerak dur. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iya, itu dia. Siapa di sini yang laskar Kristus? Ya. Apapun yang terjadi, ada badai, ada banjir, ada hujan, ada apapun, tidak membuat kita menjadi lemah untuk mengikut Kristus. Amin. Namanya laskar, prajurit, berarti sudah terlatih. Semakin hari semakin terlatih ya, imannya, kepercayaannya, ketaatannya setiap hari terlatih. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke firman Tuhan, Katri mau main game dulu. Katri punya uang berapa ini? 50.000. 50.000. Ini 5.000. Nah, nanti Karen tebak ya, di mana uang 50.000 di tangan Katri berada. Oke? Katri mau acak-acak, Katri mau acak-acak, Katri mau acak-acak, Katri mau acak-acak. Merem dulu. Katri mau acak-acak, Katri mau acak-acak. Set, di mana? Katri juga nggak tahu. Yang ini. Apakah benar? Ya, ternyata 5.000. Coba Karen. Katri dapatnya 5.000. Katri dapatnya Karen. Karen nebaknya yang di 5.000. Jadi di tangan ini ada 50.000. Nah, untuk uang yang tidak terlihat sulit ya. Iya. Coba kalau sekarang kita jumlah berarti ada berapa? 55.000. 55.000. Kalau yang 5.000 hilang, sedih nggak? Sedih. Sedih. Apalagi kalau yang 50.000. 50.000 hilang. Itu gede. Gede, iya. Misalnya ditaruh lupa. Siapa yang suka selipin uang di Alkitab nih? Enggak ya. Misalnya keselip di Alkitab, keselip di buku, dicari-cari. Apa di kolong gitu pasti dicari. Mau yang 5.000, mau yang 50. Iya enggak? Iya, tetap dicari. Oke? Nah, sekarang kita juga mau lihat. Ini ada seseorang yang kehilangan uangnya. Bukan uang kertas. Uang kertas masih bisa dapat dicari ya, misalnya di saku, di buku, masih bisa kelihatan ya. Tapi kalau ini uang koin, susah nyarinya ya. Keselip gak tahu di mana. Keselip di mana? Misalnya masuk kolong, nyelip di bawah kaki itu, kaki kasur, kaki tempat tidur. Keselip di tengah-tengah kasur. Keselip di tengah-tengah kasur, nggak kelihatan apalagi koin kecil. Nah, yuk kita lihat kisahnya. Ada apa sih dengan koin kecil ini? Yuk, ini dia videonya. Dirham yang hilang. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 15 ayat 8-10. Suatu hari, ada seorang perempuan. Perempuan itu mempunyai 10 koin dirham. Keesokan harinya, dia menghitung semua kain dirhamnya. Tapi, dia hanya punya 9 dirham. Perempuan itu kehilangan 1 dirham. Dia sangat sedih, lalu dia menyalakan pelita. Dia mencari 1 dirham yang hilang itu ke semua tempat. Dia menyapu semua lantai, di setiap ruangan. Dia mencari dengan cermat, sampai ia menemukan 1 dirham itu. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu di lantai. Dia akhirnya menemukan 1 dirhamnya.
Dia pun memanggil semua sahabat dan saudaranya. Dia berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, karena aku telah menemukannya. Seperti itulah jika nanti ada satu orang berdosa yang bertobat. Maka semua malaikat-malaikat di sorga akan bersukacita. ayat hafalan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Kitab Lukas pasal 5 ayat 32. Nah, itu dia videonya. Videonya tentang kisah seorang siapa? Seorang Wanita ya. Dia kehilangan koin atau dirham. Dirham itu mata uang zaman dulu ya. Jadi berharga. Kalau sekarang mata uangnya yang koin kan berasa nggak berharga. Paling besar tuh 1.000 ya kan. Sekarang tuh mata uang kertas, kalau yang hilang 100.000, aduh udah merah mukanya ya. Duitku 100.000 hilang. Tapi nanti pas ketemu, seandainya lagi pas ke sekolah, teman-teman duitku ketemu, ya enggak? Nah, semua orang dipanggil supaya apa? Bersukacita sama-sama, ya. Nah, sekarang kita mau baca dulu firman Tuhannya di mana sih? Yuk, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, kita buka. Kalau yang ingat kemarin itu domba yang hilang. Nah, ini satu runtutan firman Tuhan yang sama seperti minggu lalu, tapi berbeda perumpamaannya. Kenapa sih Tuhan membuat perumpamaan kok beruntutan? Kemarin domba yang hilang, sekarang dirham atau koin uang yang hilang. Ada apa ya? Yuk kita mau baca dulu sama-sama. Lukas 15 ayat 30. Lukas 15 ya. Lukas 15 ya, ayat 8 sampai 10. Ya, Katri baca yang pertama ayat 8, Karen nanti ayat 9, nanti 10 kita sama-sama ya. Oke. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah ditemukan. Aku berkata kepadanya, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, kembali lagi, akan ada malaikat-malaikat Allah yang bersukacita karena ada satu orang bertobat, satu orang berdosa yang bertobat. Kalau minggu lalu kita belajar, Tuhan itu benar-benar memperhatikan domba-dombanya yang hilang. Siapa domba-dombanya? Termasuk kita. Hilangnya apa? Hilang mungkin gak ibadah. Nah, hilang mungkin dulu Karen yang suka taat sama papa mamanya, tiba-tiba sekarang ditegur sedikit marah, ngambek. Nah, itu juga Tuhan mau kita kembali seperti karakter kita yang memuliakan Tuhan. Nah, sekarang kenapa? Lagi-lagi tentang koin yang hilang. Lagi-lagi tentang orang yang bertobat. Nah, karena apa? Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang-orang yang benar. Karena kenyataannya banyak sekali orang yang benar atau orang yang salah, banyak dosanya. Lebih banyak yang mana? Orang yang gak berdosa atau yang berdosa? Yang berdosa. Terlalu banyak. Karen berdosa gak? Masuk. Nggak masuk. Katri juga berdosa. Banyak sekali orang yang berdosa di dunia ini. Untuk itulah Tuhan datang. Dan melalui perumpamaan ini, Tuhan mau mengingatkan kita kembali. Ya,
Tuhan datang bukan untuk orang yang benar. Kalau saat ini kita merasa diri benar, aku baik-baik aja kok. Aku belajarnya rajin. Aku suka berdoa. Aku suka memberi, suka apa lagi? Apa ya? Banyak. Aku suka melakukan hal yang baik. Nah, itu hati-hati. Siapa tahu kita itu sombong. Iya enggak? Nah, Tuhan itu datang bukan untuk orang sombong. Tuhan juga datang bukan untuk orang yang tinggi hati dan tidak mau mendengarkan. Karen, berhenti dulu main handphonenya. Sekarang waktunya belajar. Ih mama, aku lagi main game. Nah, Tuhan tidak datang untuk orang yang tidak mau mendengarkan. Tuhan mau datang untuk orang yang dengar-dengaran. Yang mengakui, oh iya ya, aku udah main game banyak banget. Sampai aku lupa ngerjain PR. Nah, Tuhan senang dengan anak-anak yang seperti itu. Dan kata firman Tuhan apa? Ada malaikat-malaikat di surga yang bersuka cita karena pertobatan orang yang berdosa. Termasuk kita. Ya, pasti. Ketika Karen mungkin melakukan kesalahan, apa cobaran kesalahannya? Yang akhir-akhir ini terjadi. Lupa kirim tugas. Wah, lupa kirim tugas. Nah, tapi habis itu Langsung kirim lagi. langsung kirim. Habis itu suka lupa kirim tugas lagi nggak? Enggak. Tuhan suka. Malaikat Tuhan bersuka cita karena apa? Perubahan itu. Ya, tapi jangan cuma satu hari ya. Hari ini lupa kirim tugas. Dikirim langsung. Hari besok enggak. Dikirim langsung. Besoknya Satu lagi minggu lupa. kemudian lupa. Atau minggu kemudian lupa. Nah, di situ Tuhan sedih, ya. Nah, siapa di antara kita ya yang yuk kita ingat-ingat lagi. Apa sih kesalahan kita? Apa dosa-dosa yang sengaja atau nggak sengaja kita buat? Tuhan mau kita berubah supaya malaikat Tuhan bersuka cita. Dan lagi, satu lagi Ren. Contoh nih, Katri pernah marah sama Karen. Terus Karen jadi dendam, jadi marah sama Katri. Tapi berminggu-minggu, berbulan-bulan kita nggak ngomong karena Karen marah. Nah, tapi suatu saat Katri sadar, Katri bertobat, Katri ngaku dosa karena udah marah sama Karen. Terus Katri minta maaf, Karen terima nggak? Iyalah. Yakin terima? Nggak marah-marah lagi? Kamu ya Katri udah marahin aku malu tahu dimarah-marahin gitu lagi nggak? Enggak. Ya, itu adalah sikap yang perlu kita lakukan. Jadi kalau adik kita udah minta maaf, mamah kita mungkin nggak sengaja marahnya tuh besar banget sama kita, lalu mama minta maaf, lalu mama sayang kita lagi. Terima itu, jangan simpan itu, ya. Karena apa? Ketika satu orang bertobat, mengakui dosa dan salahnya, malaikat Tuhan saja bersuka cita, apalagi kita, iya enggak? Senang kan kalau teman kita, saudara kita, keluarga kita berubah lebih baik? Senang nggak? Kalau mama nggak marah-marah, senang nggak? Mama emang nggak pernah marah ya? Kadang marah. Oh kadang marah. Kalau papa lebih sayang, yang mungkin nih cuek di rumah papahnya, terus tiba-tiba sayang, senang nggak? Seneng lah. Nggak perlu dimarahin lagi, ya. Nah itu dia. Hari ini kita belajar yang pertama. Yuk sadari apa kesalahan kita. Apa dosa-dosa kita, dan kita minta ampun, ya, supaya Tuhan bersuka cita dengan malaikat-malaikatnya. Yang kedua, kita juga belajar mengampuni. Seperti Tuhan yang datang untuk orang berdosa, kita pun hadir untuk memaafkan orang yang salah kepada kita. Amin. Sekarang ayat hafalannya di Lukas 5 ayat 32. Yuk kita cari yuk. Lukas 5 ayat 32. Masih di kitab yang sama ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas. Yang kelima ayat 32. Sudah ketemu Karen? Udah. Yuk kita akan baca sama-sama. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Oke. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa untuk bertobat. Supaya mereka bertobat. Oke? Yuk sekali lagi. Lukas 5 ayat 32.
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, supaya kita juga bertobat, amin. Sekian untuk firman Tuhan. Mari kita mau nyanyi Aku Mau Cinta Yesus Selamanya dan kita berdoa ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Kita minta dilayakkan, kita minta dipakai, supaya apa? Supaya Tuhan dan malaikat-malaikatnya bersuka cita. Amin. Ingat ya, Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, kita semua bertobat dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita berdoa, kita mau mengakhiri ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu kali ini menyadarkan kami bahwa kami harus sering memeriksa diri kami, apakah kami bersalah pada orang tua kami, keluarga kami, dan biarlah kami boleh bertobat dari kesalahan kami supaya nama-Mu dipermuliakan. Demikian juga kami boleh mengampuni dan memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kami, supaya kami juga belajar bahwa Tuhan pun datang untuk orang-orang berdosa dan bersuka cita atas pertobatan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati papa mama kami, biarlah papa mama kami semakin hari semakin diberkati dan keluarga kami penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye.